Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini diambil dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat yang ke-9, mengatakan bahwa Yesus telah dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dan sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena telah mengalami maut. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat 10, ya, bahwa Yesus menjadi sempurna dengan penderitaan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jika Yesus adalah anak Allah, bagaimana mungkin dia menjadi sempurna dalam penderitaan? Apakah ada ketidaksempurnaan dalam diri Yesus yang harus dibereskan melalui penderitaan? Dalam Ibrani 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, penulis Ibrani secara tidak langsung menyatakan bahwa Yesus merupakan penjelmaan Allah, benar-benar sempurna, lebih dari para nabi, ahli waris dari segala sesuatu, dan pencipta alam semesta. Dalam ayat 10 di sini dikatakan peranan Yesus memimpin orang kepada keselamatan. Anak Allah yang menjelma ini belum sempurna dalam peranannya memimpin orang kepada keselamatan. Sesungguhnya Yesus sama sekali tidak dapat menggenapi peran itu sebelum Yesus menjadi manusia dan mati untuk dosa-dosa umat manusia. Dalam surat Ibrani, konsep kesempurnaan itu adalah sangat penting. Dalam bahasa Ibrani, kata tersebut berarti membawa kepada kematangan atau penggenapan. Ya, tema dari surat Ibrani ini merupakan penggenapan dari realitas di balik hukum Musa. Ada juga penggenapan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya sementara mereka terus berusaha untuk melengkapi panggilan yang mereka terima saat pertobatan. Walaupun Yesus sudah melakukan segala sesuatu bagi manusia di atas kayu salib dan mereka menerima penggenapan setelah percaya kepadanya, ada janji yang belum digenapi sampai orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya menjalani hidup sesuai dengan panggilan Allah. Kalau kita melihat sepanjang hidup Yesus, dia mentaati kehendak Allah dan mengalami penderitaan. Akankah Yesus bertahan sampai akhir? Di Taman Getsemani, ketika waktu penggenapan itu tiba, Yesus berseru, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Yesus melanjutkannya, jalannya ke kayu salib dan menggenapi segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi pembuka jalan keselamatan bagi para pengikutnya. Sebelum saat itu tiba, dia belum sempurna karena kematian merupakan syarat untuk memberikan kehidupan bagi umatnya. Setelah kematian dan kebangkitan, Yesus telah menggenapi segala sesuatu yang diperlukan untuk menganugerahkan keselamatan. Itulah sebabnya penyempurnaan Kristus yang disebutkan di dalam ayat 10 merupakan masalah
fungsional, bukan penyempurnaan moral. Yesus sama sekali tidak berdosa. Penyempurnaan dalam hal ini tujuannya adalah demi keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui kematian. Jadi dalam membicarakan penyempurnaan Kristus, perlu kita garis bawahi fakta bahwa hanya melalui kematianlah dunia atau manusia mendapatkan seorang juru selamat. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur karena penderitaan dan kematian Kristus memberikan kehidupan dan keselamatan bagi orang percaya. Amin. Kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.